Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Mahasiswa yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah melaksanakan ujian tengah semester, saya harap semuanya tetap sehat ya. Bukan karena UTS terus pusing, kemudian drop dan sakit ya. Jangan sampai dipikir terlalu serius, santai saja ya, boles saja. Ujian tengah semester itu hanya ujian di kampus, masih ada ujian-ujian lain yang lebih berat ya. Ujian hidup misalnya ya. Ujian tengah semester itu tidak seberapa beratnya, lebih berat ujian yang lain nanti yang kamu hadapi di kehidupan nyata. Jadi meskipun ujian ya, santai saja, boles saja, yang penting sudah dikerjakan, lalu lupakan saja ya. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya dapat hasil yang memuaskan, yang penting sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. UTS di masa pandemi ini kan lebih mudah, tidak seperti UTS ketika luring kan ya. Kamu mengerjakan di rumah, mau open book sampai bukunya lower semua ya tidak masalah kan ya. Pengerjaan juga tidak dibatasi 1-2 jam ya. Tapi waktunya lama, jadi lebih longgar. Jadi tidak ada alasan kalau UTS di masa pandemi itu nilainya tidak baik ya. Rata-rata nilainya baik semua ya. Guru-guru SD itu katanya mencari nilai di bawah 90 itu sulit ya. Ujian di masa pandemi itu semuanya nilainya bagus semua ya. Ya semoga semuanya bagus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita lanjutkan perkuliahan kita karena UTS sudah selesai. Kita seperti biasanya melanjutkan perkuliahan ke-N1 dan hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-8 pasca UTS. Minggu kemarin sebelum UTS kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara NU mengimplementasikan ajaran Aswaja ya. Salah satunya misalnya dengan memegang prinsip dasar 5 hal ya, yaitu tawasud dan i'tidal, kemudian tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar. 5 prinsip dasar inilah yang menjadi pegangan warga NU dalam menjalani kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan keagamaan ya. Perlu diingat ya, 5 prinsip itu tidak hanya dipegang oleh warga NU dalam menjalankan ajaran agama ya, tetapi juga dalam menjalani semua lini kehidupan, ekonomi ya, kemudian sosial, budaya, politik dan lain sebagainya, bahwa setiap lini kehidupan itu harus dijalani oleh warga NU dengan prinsip-prinsip tersebut. Ya, yang pertama at-tawassut, moderat itu artinya di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Tidak artinya lurus ya, netral. Saya sudah sering mencontohkan ya, dalam hal kebudayaan kemarin sudah kita bahas. Nah, dalam hal kemasyarakatan, NU juga mengambil jalan tengah ketika menghadapi problem-problem yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Saya contohkan ya, bagaimana tawasud dalam kemasyarakatan ya, karena temanya hari ini adalah prinsip kemasyarakatan NU. Saya contohkan bagaimana warga NU bersikap tawasud dalam kemasyarakatan. Nah, akhir-akhir ini ya, dewasa ini kita diramaikan dengan isu keturunan Rasulullah atau isu Habib ya. Beberapa Habib menjadi perbincangan di media nasional ya, viral ya. Viralnya sayangnya bukan karena prestasinya, bukan karena kebaikannya, tapi justru viralnya itu ya justru tidak baik ya, agak miring begitu. Nah, bagaimana warga NU menyikapi
adanya fenomena Habib yang seperti itu, Habib yang tidak bisa dicontoh lah, tidak bisa memberikan teladan yang baik. Nah, sementara ada sebagian orang yang terlalu memuji-muji Habib, ya, sampai menganggap Habib itu suci, ya, tidak pernah berdosa, semua perkataannya dianggap betul, semua perilakunya dianggap baik, ya, sehingga harus diikuti. Pokoknya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Habib harus diikuti. Bahkan ketika Habib itu berbuat tidak baik, berbuat tidak pantas, itu juga harus diikuti. Ada sementara orang yang begitu. Ya, kamu lihat sendiri di media itu. Sementara orang begitu, ya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu semuanya ditiru, meskipun secara logika, secara nalar, secara syariat itu bertentangan. Ya, sampai misalnya membuat adzan sendiri, ya, hayya 'alal jihad itu. Nah, itu mereka dalam kerangka mencintai Habib, ya, menghormati Habib, dan beralasan bahwa Habib itu pasti benar. Habib itu harus diikuti tanpa memperdulikan bagaimana perilaku dan perkataannya, benar atau salah, sesuai syariat atau tidak. Nah, ada orang yang begitu, ya, fanatismenya, ya, bagaimana dia mencintai, menghormati Habib itu sampai begitu, sampai mengabaikan akal sehat dan syariat. Di sisi lain, ya, ada sementara orang yang menganggap Habib itu nonsen, ya. Nonsen itu ya orang-orang Habib itu tidak menganggap Habib itu turunan Rasulullah, ya, atau tidak Habib itu ya sepadha wong liya gitu, sepadha liyane, padha menungsane, jadi ya biasa wae. Ada yang menganggap begitu pula. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa keturunan Rasulullah itu ada sementara orang yang begitu, sehingga mereka tidak menghormati Habib, tidak menghargai Habib sebagai keturunan Rasulullah. Nah, ada orang yang begitu. Jadi ini sama-sama ekstrim. Yang satu ekstrim ke kanan, ya, terlalu mencintai, terlalu menghargai Habib sehingga melupakan akal sehat, ya, mengabaikan perilaku dan perkataannya. Sementara yang satunya ini juga ekstrim, terlalu ke kiri, ya, sehingga tidak menghormati Habib, bahkan tidak percaya adanya Habib. Bagaimana warga NU menyikapi permasalahan tersebut? Nah, NU jelas, NU mengambil jalan tengah, ya. NU tetap menghargai, tetap menghormati Habib, tetapi perkataan dan perilaku Habib yang tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak diikuti, ya. Orang NU, ya, ajaran Aswaja itu diajarkan untuk mencintai, untuk menghargai Habib sebagai salah satu cara untuk mencintai Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, ya, diperintahkan oleh Allah untuk katakan Muhammad, saya tidak mengambil upah dari kalian, ya, maksudnya dari para sahabat, dari umat Islam, kecuali mencintai kepada keluargaku. Nah, itu kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Nah, ayat ini dimaknai oleh Aswaja sebagai kewajiban kita untuk menghormati dzurriyyah Nabi, menghormati keturunan Rasulullah. Siapa keturunan Rasulullah itu? Keturunan Rasulullah itu adalah orang-orang yang punya nasab, ya, punya kaitan darah, ya, punya keturunan dari Sayyidina Husain cucu Rasulullah atau Sayyidina Hasan, ya, punya ikatan darah dengan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Nah, orang-orang yang punya ikatan darah dengan dua cucu Rasulullah inilah yang disebut sebagai dzurriyyah, ya. Sampai sekarang masih ada yang sering kita sebut dengan istilah Sayyid, atau sekarang rame istilah Habib. Nah, kita orang-orang NU, orang Aswaja ini diajarkan untuk menghormati para habaib, ya, sebagai cara untuk menghormati Rasulullah, karena mereka, ya,
para dzurriyyah Rasul itu memang seperti kita, ya. Mereka juga manusia biasa, orang biasa seperti kita. Mereka juga makan, bekerja, punya istri, punya anak, dan lain sebagainya. Tetapi dari sisi keturunan mereka lebih unggul dari kita, karena mereka punya darah Rasulullah. Dalam diri mereka ini ada darah Rasulullah. Nah, itulah mengapa kita tetap wajib menghormati para habib, ya. Sejelek-jeleknya habib, ya, misalnya sampai perilakunya itu sampai tidak masuk akal, tidak sesuai dengan syariat, kita tetap menghormati sebagai seorang habib. Bahkan menghormati itu tidak hanya kepada habib, kan, ya, semua manusia, ya, seburuk apapun manusia itu harus kita hormati sebagai manusia, ya. Jangankan manusia, makhluk hidup, ya, hewan, bahkan anjing itu tetap harus kita hormati, ya, kalau kita pandang sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai seorang manusia dari sisi kemanusiaannya juga harus kita hormati. Nah, habib juga begitu, ya, sebagai keturunan Rasul yang punya darah Rasul dalam tubuhnya, itu juga harus tetap kita hormati, ya, sebagai seorang habib. Nah, tetapi apakah perkataan dan perilakunya itu harus kita ikuti? Nah, itu urusan lain, ya, itu urusan lain. Menghormati seseorang itu tidak harus mengikuti, ya. Saya ulangi, menghormati seseorang itu tidak harus mengikuti, ya. Kamu, ya, mahasiswa saya, kamu menghormati saya, kamu tidak harus mengikuti saya, ya. Kamu harus mengikuti jalan hidup saya, jadi dosen, tidak harus, ya. Saya sukanya makan nasi goreng, kamu tidak harus suka makanan seperti saya. Kamu menghormati Pak Rektor, ya, sebagai pimpinan kamu di kampus, kamu tidak harus mengikuti apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Pak Rektor, kan begitu, ya. Kita, ya, orang-orang Indonesia, umat Islam Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i, yang kalau subuh itu sholatnya pakai kunut. Nah, Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i. Beliau kalau saat subuh tidak kunut. Sebagai ulama besar, tentu kita wajib menghormati. Tapi kan kita tidak mengikuti. Ya, kita tidak wajib mengikuti. Ya, meskipun Imam Ahmad bin Hambal itu tidak kunut, kita tetap menghormati. Ya, karena beliau ulama. Ya, sama begitu. Kalau ada fenomena habib yang tidak sesuai dengan syariat perilakunya, perkataannya tidak pantas, ya, sampai misalnya mereka ceramah di atas podium kemudian mencaci maki orang lain, mengajak orang untuk berbuat kekerasan, ya, memprovokasi. Kalau ada yang begitu jangan diikuti. Dihormati, iya, kita tetap menghormati mereka sebagai seorang habib, tapi perkataannya yang tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai syariat, tidak kita ikuti. Ya, karena apa? Karena habib juga manusia. Habib itu manusia, ya. Mereka bukan Rasulullah, bukan pula sahabat Rasul, ya. Jadi mereka juga punya salah. Mereka juga terkadang melakukan hal-hal yang tidak baik, sama seperti kita. Karena mereka tidak nabi, tidak rasul, bahkan bukan sahabat Rasul. Mereka hanya punya kaitan darah, ya, punya ikatan keturunan dengan Rasulullah. Tapi posisi mereka di masyarakat, posisi mereka di antara orang-orang lain, di antara umat Islam yang lain itu sama-sama berpotensi melakukan dosa dan keburukan. Maka ketika ada fenomena habib yang perilakunya tidak sesuai dengan syariat, ya jangan kita ikuti, meskipun mereka menyuruh kita untuk mengikuti mereka, ya. Misalnya seorang habib ceramah di atas podium, ya, kemudian menyuruh kita untuk berbuat yang tidak pantas, ya, tidak harus kita lakukan, jangan kita lakukan. Ini seperti misalnya itu ada habib yang menyuruh kita untuk melakukan kekerasan, ya, memprovokasi, bahkan mengatakan bunuh. Nah,
itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi tidak perlu kita ikuti. Nah, jadi sikap warga NU jelas di sini ya, bahwa NU mengambil jalan tengah, mengambil jalan tawasud dalam menghormati dzurriyyah Rasulullah. Tetap menghormati, tetap menghargai ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang punya keistimewaan karena punya ikatan darah dengan Rasulullah. Ada darah Rasul dalam diri mereka. Tetapi di sisi lain ya, mereka ini juga manusia biasa yang bukan Rasul ya, yang tidak terjaga dari dosa. Mereka juga berpotensi melakukan dosa, melakukan kesalahan. Jadi tidak wajib kita ikuti ya. Bahwa menghormati seseorang, mencintai seseorang itu tidak wajib mengikuti. Itu diingat baik-baik ya. Jadi menghormati Habib ya, mencintai Habib tidak harus dengan mengikuti. Berbeda tapi tetap menghormati itu bisa ya. Kita meskipun berbeda, kita tetap menghormati. Kita menghormati kiai ya, yang bukan guru kita. Kita menghormati guru ya, seorang guru yang bukan guru kita. Kita menghormati ulama yang tidak kita ikuti ya, meskipun kita berbeda ya. Itu sikap warga NU dalam kemasyarakatan. Nah, bahwa warga NU ini selalu mengambil jalan tengah untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Nah, itu contoh sikap tawasud dalam bermasyarakat. Nah, contoh yang lain misalnya ya, di masa pandemi seperti ini ya, sementara orang kita lihat ya, ini cenderung tidak percaya dengan adanya COVID-19 ya. Bahkan mereka menganggap COVID itu manipulasi ya. COVID itu konspirasi global untuk menghancurkan umat Islam, untuk menghancurkan manusia. Ada yang punya pikiran seperti itu, sehingga mereka ya abai saja terhadap fenomena COVID itu. Sehingga COVID itu sopo ya, Gusti Allah kan ya, yang penting wedi karo Gusti Allah, COVID ora bakal kena gitu. Ada yang bilang begitu ya, sehingga mereka tidak mentaati protokol kesehatan ya, tidak pakai masker, tetap berkerumun ya, tidak pernah cuci tangan ya, berserah diri kepada Allah. Lah mati urip sehingga Gusti Allah kok gitu, sehingga abai terhadap protokol kesehatan. Ada orang yang begitu ya, tidak taat prokes, bahkan tidak percaya terhadap corona, menganggap corona itu kebohongan ya, corona itu konspirasi. Ada sementara orang yang terlalu ketat ya, terlalu berpegang pada protokol kesehatan sehingga mengabaikan keberadaan Tuhan ya, terlalu ketat. Pokoknya sangger ring dindi kudune cuci tangan, kemana-mana harus pakai masker, bahkan di dalam mobil dengan keluarga sendiri pakai masker, di rumah pakai masker, masak nang pawon pakai masker ya. Saking takutnya kepada corona sehingga bertindak berlebihan dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita sebagai warga Aswaja ya, warga NU ya, maka kita juga harus mengutamakan ikhtiar sebagai bagian kita berusaha, bagian dari cara kita berusaha ya. Kita ikhtiar dengan mentaati protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun di atas 30 orang, mentaati semua protokol kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, menjaga diri dari corona. Tetapi kita juga harus memandang, punya keyakinan bahwa corona itu memang ciptaan Tuhan. Corona itu ciptaan Allah. Jadi setakut-takutnya kita kepada corona, kita harus tetap takut kepada Allah ya. Takut kepada Allah harus di atas semuanya ya. Jangan sampai ketakutan pada corona itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Ya bagaimana caranya? Ya tetap berdoa, meminta kepada Allah. Setelah kita ikhtiar dengan menjaga protokol kesehatan, kita tawakal, berdoa memohon kepada Allah untuk kesehatan kita supaya terhindar dari
corona. Nah, dan tidak berperilaku berlebihan ya. Di rumah dengan keluarganya sendiri ya. Kalau memang masih sehat ya, tidak ada tanda-tanda sakit ya, kita bersikap biasa saja ya. Pakai masker kalau keluar rumah. Kalau di rumah ya biasa saja. Tidak perlu pakai pelindung wajah, pakai masker, tidak perlu menjaga jarak dengan anaknya, dengan istrinya ya. Itu keterlaluan. Maka tetap taat protokol kesehatan, tapi juga harus logis ya, harus tetap menjaga sikap tawakal kita kepada Allah ya, takut kepada Allah di atas ketakutan kita kepada corona. Nah, itu contoh penerapan sikap tawazun dalam masyarakat. Nah, jadi warga NU dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul di masyarakat, permasalahan sosial ini harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama ya. 5 prinsip tadi ya, tawassut, i'tidal, kemudian tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira itu untuk pengantar kuliah ke-NU-an pada hari ini. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kira cukup ya, tetap jaga kesehatan karena kabarnya ini tren corona di Jepara naik lagi. Jadi tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, jangan berkerumun, jaga stamina, imunitas tubuh ya, sehingga kita tetap sehat dan semoga terhindar dari segala virus termasuk virus corona. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.